Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, dengan rahmat dan berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami akan terima firman-Mu, biarlah firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, menuntun setiap jalan kami sehingga kami boleh senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang diberi tema makin hari makin mengerti kehendak Tuhan. Makin hari makin mengerti kehendak Tuhan. Saya ambil dari satu ayat dari Efesus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, menurut kamus bahasa Indonesia, bodoh itu sama artinya dengan bebal atau orang yang sukar, yang sulit untuk mengerti. Ya, mengerti. Apakah kita mau, saudaraku, kalau kita disebut dengan sebagai seorang yang bodoh atau sebagai orang yang bebal? Saya percaya tidak ada satu orang pun yang mau dikatakan bahwa dirinya adalah bodoh, dirinya adalah bebal. Tuhan juga menghendaki agar setiap orang, terlebih orang yang percaya kepada Tuhan, makin hari semakin maju, semakin dewasa dalam kehidupan rohaninya. Dan orang yang dewasa rohani pasti tidak akan bertindak seperti orang yang bebal atau orang yang bodoh, melainkan seperti orang yang arif, sehingga ia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar suatu cerita, ya. Ada seorang anak kecil, kemudian ada orang tua, ada keledai. Karena dia tidak tahu, bahkan dia adalah orang yang bodoh. Suatu ketika dia berjalan, anak kecil, anaknya itu dinaikkan di atas keledainya. Kemudian ada orang yang mengatakan, anak itu tidak tahu diri, orang tua malah disuruh berjalan. Disuruh berjalan. Akhirnya orang ini kemudian ganti, malah dia yang naik keledai, anaknya di bawah, atau anaknya berjalan sendiri. Kemudian ada orang lain mengatakan lagi, malah keledai ditunggangi orang yang sebesar itu, gimana itu? Ya. Kemudian orang ini berpikir lagi, berarti saya salah. Akhirnya keledainya malah dipikul, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah satu contoh gambaran orang yang tidak tahu sebenarnya apa yang harus dia kerjakan. Dia tidak memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan itu benar, sehingga membuat dia terombang-ambing. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seorang yang dewasa rohani pasti akan bertindak tidak seperti orang bebal, melainkan seperti orang yang arif, sehingga ia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun sudah menjadi Kristen selama bertahun-tahun, kita mungkin saja masih menyadari sebagai seorang yang bodoh apabila kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Tanda bahwa seorang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah ia lebih suka berjalan menurut kehendaknya sendiri atau hidup menurut keinginan daging daripada tunduk kepada tuntunan Tuhan, atau bahkan mungkin mengikuti filsafat-filsafat duniawi atau orang-orang yang hidupnya tidak seturut dengan firman Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5-7 dikatakan,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jadi kita punya Tuhan, dimana kita bisa belajar firman-Nya dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, supaya kita menjadi pandai, supaya kita menjadi bijak dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan jangan sampai kita bersandar kepada pengertian kita sendiri yang tidak berdasarkan kepada firman-Nya. Bukankah seringkali kehendak dan keinginan kita membawa kita kepada kegagalan, saudaraku? Kegagalan demi kegagalan karena keinginan kita sendiri, karena keegoisan kita sendiri. Namun seorang dikatakan arif bila ia dalam menjalani hidupnya selalu berusaha untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan terlebih dahulu. Dan itu harus melalui proses yang tidak mudah. Akan ada banyak kendala, akan banyak benturan-benturan, tetapi jangan kita putus asa, saudaraku. Jangan kita menyerah di perjalanan. Justru pada saat itulah Tuhan berkenan menurunkan Roh Kudus-Nya untuk menuntun dan memberikan kekuatan kepada kita. Seringkali apa yang Tuhan larang kita lakukan, sebaliknya apa yang Tuhan perintahkan justru kita tidak kerjakan karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Mulai sekarang, saudaraku, mari kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita melalui firman-Nya. Jangan menurut pengertian kita sendiri. Karena apa, saudaraku? Kematian Yesus Kristus di kayu salib itu menanggung segala dosa kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia baru, tidak lagi menjadi hamba dosa, dan tidak lagi menuruti keinginan-keinginan dosa, tetapi menuruti kehendak Tuhan. Bila kita mengikut Tuhan hanya berorientasi pada materi atau hal lahiriah saja, kelak kita akan bisa kecewa, saudara. Pengiringan kita kepada Tuhan hendaknya didasari oleh rasa kasih kita kepada Tuhan dan rindu melakukan kehendak-Nya dengan tulus. Bukan karena sesuatu, tetapi karena kita tulus melakukannya. Karena kerinduan kita yang dalam untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, untuk menjadi orang-orang yang setia melakukan kehendak-Nya. Bukan filsafat dunia, bukan kata orang, bukan kata orang pintar, tetapi karena firman Tuhan yang berkata. Mari saudaraku, kita semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dengan terus belajar firman-Nya, dengan terus taat dan setia untuk melakukan menjadi apa yang menjadi kehendak-Nya. Mengerti kehendak Tuhan berarti kita tidak lagi hidup menurut keinginan sendiri, menurut kehendak sendiri, melainkan taat, dan berkat pasti tersedia bagi orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, Bapa, yang mengingatkan supaya kami terus berupaya mengerti kehendak Tuhan dengan terus belajar akan kehendak dan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dituntun, kami boleh diterangi setiap jalan kami kepada kebenaran firman, sehingga hidup kami sungguh akan terus seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan kehendak dunia dan keinginan kami sendiri yang seringkali akan membawa kami kepada maut, tetapi mengikut kehendak Tuhan akan mengiring kami kepada berkat dan kekekalan. Pujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami. Haleluya.